Halo remaja yang terkasih, puji Tuhan, di minggu ini Allah menyingkapkan kepada kita bagaimana Ia merawat dan memelihara umatnya secara tersembunyi. Firman Tuhan didasari dari kitab Ester. Satu fakta unik bahwa kitab ini tidak ada tertulis kata Allah di dalamnya. Kisah dari kitab Ester sendiri bermula adanya satu raja yang bernama Raja Ahasiweros, dan dia memilih Ester sebagai ratunya, di mana Ester adalah bangsa Yahudi, padahal bangsa Yahudi pada waktu itu merupakan bangsa yang tertawan, yang hidup tercerai-berai dan terasing di tengah-tengah mereka. Ada satu sepupu Ester yang bernama Mordekai, dan dia tahu adanya satu rencana jahat untuk mencelakai raja, dan hal ini diberitahukannya kepada Ester. Ester pun memberitahukan kepada raja atas nama Mordekai. Ada juga orang Agag yang bernama Haman, di mana dia ini mau dinaikkan pangkatnya oleh raja, dan dia waktu itu berkeliling kota. Didapatinya lah Mordekai ini tidak mau sujud hormat kepada Haman, sehingga Haman ini tersinggung. Dia pun menghasut raja untuk mengeluarkan satu perintah, yaitu membinasakan bangsa Yahudi. Sungguh hal ini membuat Haman itu gelisah hatinya dan putus asa, sehingga ia pun memberitahukan kepada Ester, dan Ester meminta Mordekai untuk mengumpulkan bangsa Yahudi dan berpuasa bagi Ester. Esther memiliki satu rencana, yaitu mengadakan perjamuan dengan mengundang Haman dan juga raja. Pada malam harinya, raja ini tidak bisa tidur, sehingga dibacakanlah satu sejarah pemerintahan, dan di situ tertulis adanya jasa Mordekai yang menyelamatkan raja dari sebuah rencana jahat. Keesokan harinya, pada waktu raja dan juga Haman datang ke perjamuan yang diadakan oleh Esther, Esther ini memberitahukan apa yang menjadi rencana jahat Haman. Kemudian raja ini marah, dan raja menggantung Haman pada satu tiang, yang sebenarnya tiang ini disiapin Haman buat menggantung Mordekai. Bukan hanya itu saja, raja juga mengeluarkan satu perintah, yaitu mengizinkan bangsa Yahudi mempertahankan nyawanya atau membinasakan, juga merampas harta milik mereka yang memiliki niat jahat terhadap orang Yahudi. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah ini turut bekerja dalam setiap detail kehidupan umatnya. Mulai dari misalnya aja kayak Ester jadi ratu, kemudian melepaskan Mordekai dari rencana jahat Haman, dan bahkan bangsa Yahudi bisa hidup bebas. Maksudnya bebas dalam artian dia bisa mempertahankan nyawanya dari setiap orang-orang yang mau mencelakai bangsa Yahudi ini. Hal ini juga sama dengan kita hari ini. Mungkin Tuhan itu nggak secara langsung berfirman kepada kita terang-terangan dengan langit terbuka, tapi dia melalui firman-Nya, melalui pemeliharaannya secara tersembunyi, dia itu selalu andil di dalam setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, di situ tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tahu kan bahwa di sini firman Tuhan sendiri yang bilang turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya saat kita gagal, saat kita senang, saat kita sukses, saat kita kecewa, saat kita dalam situasi yang di titik rendah maupun di titik tertinggi kita, Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu hadir, dan Dia selalu menemani kita di setiap situasi kita yang terjadi. Mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa hal ini terjadi di aku, kok di orang lain enggak, semua itu tuh sudah Tuhan atur, Tuhan itu sudah takar, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan catatan ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Dalam situasi kita perlu bekerja sama datang kepada Tuhan. Kita perlu mengaminkan setiap firman Tuhan, mencari firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa di dalam situasiku ini? Tuhan izinkan aku seperti ini untuk apa? Semuanya itu pasti sudah Tuhan takar, dan kita pun perlu bekerja sama dengan Dia, dengan terus mengasihi Dia. Amin. Karena itu, saudara-saudari terkasih, mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur senantiasa untuk setiap situasi kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, aku mau belajar mengasihi Engkau.
Oh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan melihat situasi dan kondisiku menjadi satu berkat yang mungkin hari ini tidak dapat aku pahami. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allahku yang senantiasa ada, Allahku yang senantiasa mengizinkan semuanya terjadi. Mohon Tuhan jangan lewatkan kami di atas setiap situasi dan kondisi. Tuhan, kami mau terus belajar mengasihi-Mu. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Be found in Him, count all things lost for Him. Just gain Him.